Polemik dugaan alih fungsi lahan hak guna usaha atau HGU milik PT PNI Regional 1 di Desa Sidodadi, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, terus menjadi perhatian publik. Menanggapi pemberitaan yang menyebut adanya ratusan hektar lahan yang mengalami perubahan fungsi, pakar hukum sekaligus pembina LSM GRPK, Sucipto, SHMH angkat bicara. Dalam konferensi pers pada Minggu, 21 Juni 2026, Sucipto menyatakan informasi mengenai luas lahan tersebut tidak sesuai dengan data yang dimilikinya. Ia meminta setiap pemberitaan terkait aset negara disampaikan berdasarkan data dan melalui proses konfirmasi kepada pihak terkait. Sucipto, SH, MH pakar hukum dan pembina LSM GRPK, pemberitaan yang menyebut ratusan hektar itu tidak benar. Persoalan ini harus dilihat berdasarkan fakta dan data yang jelas, bukan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Jangan sampai muncul kesan PT PNI Regional 1 seperti maling teriak maling. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Mohon izin Bapak kami dari LSM GRPK dan perwakilan media Tribun Indonesia ingin konfirmasi kepada Bapak. Sepengetahuan Bapak, sejak kapan lahan ini dikuasai dan dikelola oleh warga? Apakah sudah berlangsung sebelum HGU nomor 113 diterbitkan, Pak? Ini masalah lahan daerah Sidodadi ya, Iya, Kecamatan Pak. Batangkuis. Memang betul, situ memang ada HGU nomor 113, tapi sekarang ini banyak lahan-lahan tersebut yang dikuasai oleh warga masyarakat untuk bercocok tanam palawija, padi, dan lain-lain. Tapi di sini perlu saya jelaskan bahwasanya selama ini banyak informasi-informasi dari media yang tidak pasti memberi penjelasannya, yang katanya itu lokasi sekitar ratusan hektar. Tidak, ada memang lokasi yang dikuasai oleh masyarakat setempat untuk bercocok tanam padi, ya, persawahan, itu kurang lebih sekitar 18 hektar, dan itu memang sudah lama tidak dikelola oleh PTP. Nah, tanaman PTP sekarang ini kan sawit. Berhubung sekarang ini sawitnya tidak ada, itu memang dicetak-cetak sawah oleh masyarakat. Dan masyarakat itu pun berupa kelompok tani. Selain kelompok tani juga masyarakat ada sebagian yang punya alasan, yang telah mempunyai tanah itu sendiri. Jadi makanya cobalah kepada kawan-kawan rekan wartawan apabila ingin memberitakan agar supaya dilitigasi dulu. Jangan pernah dengar apa kata orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sekarang ini banyak hanya untuk mencari muka, maling berteriak maling. Nah, ini yang bahayanya. Jadi jangan membesar-besarkan masalah yang tidak besar. Jadi jangan seolah-olah di sini masyarakat warga setempat dikambing hitamkan. Ratusan hektar. Sementara kita sama-sama tahu saat ini untuk perluasan Deli Metropolitan itu pengembang-pengembang ingin mengambil lahan-lahan dari PTP nantinya seluas 8.077,11 hektar dari beberapa tempat. Dan ini jujur saja kita pun sudah tahu dari pihak Ciputra yang akan mengambil alih sebagai pengembang perluasan Deli Metropolitan di Deli Serdang. Itu. Baik, Pak. Tanya-tanya, Pak. Apakah lahan yang dikelola ini masuk ke dalam batas wilayah HGU nomor 113 atau justru berada di luar batasnya? Apakah ada bukti, peta, atau penentuan wilayah yang dapat menjelaskannya, Pak? Di dalam hal ini, kalau kita tanya sama orang PTP, pasti orang PTP mengakui dalam HGU-nya. Tapi sementara, kalau kita tanya warga masyarakat juga punya alasan sendiri. Sehingga mereka dapat menguasai lahan tersebut hingga puluhan tahun. Kalau apabila memang ini PTP punya, kenapa kok didiamkan, tidak hukum para warga-warga yang menguasai lahan tersebut? Nah ini, jadi masih simpang siur, ya maunya PTP juga harus punya ketegasan. Kalau memang itu wilayah PTP dalam HGU, ambil dong. Silakan proses secara hukum yang berlaku di negara kita ini. Itu.
Baik Pak, mengapa selama puluhan tahun lahan ini dikelola tanpa ada keberatan dari pemegang HGU maupun instansi yang berwenang? Jika benar, lahan ini termasuk wilayah HGU. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau pendapat saya, memang kalau banyak informasi yang kami dengar dari PTP, alasannya PTP 2 pada waktu itu nggak punya dana. Perusahaan besar PTPN 2 ini bukan sedikit, mengelola 63.000 hektar dari Suaku sampai Siwa. Tapi alasan-alasan para pejabat-pejabatnya mengatakan tidak membuka warga masyarakat setempat karena tidak punya dana. Kita tahu bahwasan dalam hal ini untuk melaporkan orang yang bersalah itu nggak pakai biaya, gratis kita tuh melapor ke Polres, ke Polda, atau ingin menggugat secara perdata. Nah seperti itu. Tapi jangan hanya ngomong-ngomong aja. Ini kita ngomong-ngomong menuduh warga masyarakat menyerobot, menguasai lahan. Tapi sementara pihak PTP menjuali. Contohnya seperti yang di Tanjung Merawat. HGB bisa dialihkan ke HGU bisa dialihkan jadi HGB. Itu bukan rahasia lagi. Jadi makanya saya bilang tadi, di sini sekarang ini zamannya banyak. Maling berteriak maling. Itu. Oke, Pak. Jadi Pak, terkait puluhan media online, TikTok yang beredar saat ini, sepengetahuan Bapak, apakah media tersebut ada melakukan mitigasi ke lokasi lahan, kemudian melakukan konfirmasi kepada masyarakat serta mengecek batas-batas lahan HGU tersebut yang diduga HGU tersebut? Kalau banyak menurut saya, media online tersebut tidak pernah litigasi di lapangan. Kenapa? Ya, media-media tersebut hanya dengar cerita dan tidak tahu pasti di mana bentuk lokasi lahan yang dikuasai masyarakat ini. Dan dari pihak media-media online itu juga, kalau saya bilang salah, ini nanti bisa dia menyebarkan keterangan bohong kalau dia tidak litigasi, turun ke lapangan. Dia naikkan berita yang menyatakan ratusan hektar, ini kan membesar-besarkan masalah. Tidak betul. Itu kalau pada prediksi saya, ketepatan saya juga tinggal domisili di samping kebun ini, di kebun yang sekarang ini dikebar-geborkan katanya dikuasai warga, tidak betul. Nah, saya bisa memprediksi kurang lebih sekitar 18 hektar memang ada, dan itu pun di pinggiran kebun, perbatasan antara desa Sidodi dengan desa Sugiharjo, kecamatan Batangkuis. Dan di situ warga pun sudah membentuk kelompok tani, karena mereka juga pernah saya cek, saya tanya, mempunyai dasar alasan yang kuat. Baik Pak, terakhir Pak, mengapa pemberitaan tersebut menyamaratakan seluruh lahan sebagai bagian dari HGU 113 dan aset negara, padahal menurut kenyataan di lapangan lahan ini bukan termasuk wilayah HGU 113 tersebut? Itulah salahnya bagi wartawan kalau tidak mau litigasi. Jadi hanya mendengar sepihak dari pengakuan orang yang punya kepentingan, agar seolah-olah mereka itu betul-betul bekerja untuk membebaskan lahan yang sekarang ini dikuasai oleh warga. Nah saya tahu ada beberapa lahan ini yang akan dialihkan kepada PT Ciputra. Sekarang tren dan ngetop, dan kita sama-sama tahu sekarang sedang berjalan. Nah, jadi kayaknya ada kerjasama antara pihak PTP dengan Ciputra. Ya diduga. Terima kasih, itu aja informasi dari saya. Sebelumnya, dugaan pemanfaatan sebagian lahan HGU nomor 113 di kawasan Desa Sidodadi menjadi sorotan sejumlah pihak. Masyarakat mempertanyakan pengawasan terhadap lahan tersebut karena disebut telah dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian sejak beberapa tahun terakhir. Polemik ini juga memunculkan pertanyaan mengenai status pengelolaan lahan, proses pengawasan, serta rencana pemanfaatan kawasan ke depan. Hingga kini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai kondisi sebenarnya lahan HGU tersebut agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah publik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ilham Gondrong melaporkan.